Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I akan membahas topik terkait inovasi terbaru vaksin, yaitu vaksin nanopartikel. Dengan anggota kelompok Muhammad Suharya Sutawijaya, Abror Mutiu Amrillah, Maria Mirabilia Leia, Sashi Ramania Zahra, dan Naila Dwifa Ayunda. Mengapa dapat tercipta inovasi nanopartikel? Terdapat tiga aspek yang melatar belakangi hal ini, di antaranya dari segi efisiensi, proteksi, dan material. Berdasarkan ukurannya, vaksin dengan ukuran nano dapat meningkatkan efisiensi pengiriman antigen ke sel-sel kekebalan tubuh yang memungkinkan vaksin dapat melalui rute non-tradisional. Yang kedua, dari segi proteksi. Nanopartikel mengembangkan desain sensor yang tingkat sensitivitas dan spesifitasnya lebih tinggi untuk mengidentifikasi infeksi dan mengeluarkan respon imun dengan cepat. Yang ketiga, dari segi material. Nanopartikel memiliki ukuran sangat kecil yang pembuatannya menggunakan teknologi, sehingga kita akan lebih mudah mengontrol ukuran, mengatur komposisi kimiawi, memodifikasi permukaannya, maupun mengontrol interaksi yang terjadi antar setiap partikel. Vaksin nanopartikel tercipta karena adanya kebutuhan untuk mengembangkan vaksin yang lebih efektif, efisien, dan mudah disimpan dan didistribusikan daripada vaksin konvensional. Dengan memanfaatkan teknologi nanometer, yaitu teknologi yang mengolah material berukuran sangat kecil, antara 1-100 nanometer yang memiliki sifat fisik, kimia, dan biologis yang berbeda, dan unggul dari material berukuran besar. Vaksin nanopartikel juga mampu memberikan perlindungan lebih kuat, luas, dan tahan lama terhadap berbagai jenis virus, termasuk virus COVID-19. Selanjutnya yaitu inovasi vaksin nanopartikel. Inovasi vaksin nanopartikel melibatkan penggunaan nanopartikel sebagai kendaraan untuk menyampaikan antigen ke dalam tubuh. Hal ini akan memungkinkan peningkatan efisiensi vaksinasi dengan meningkatkan pengiriman antigen, meningkatkan daya tahan imun, dan memungkinkan dosis yang lebih rendah. Nanopartikel juga dapat dirancang untuk merangsang respons imun tertentu seperti respons sel T atau respons antibodi. Baik, selanjutnya jenis-jenis vaksin nanopartikel. Yang pertama, vaksin RNA. Vaksin RNA adalah vaksin yang menggunakan RNA sebagai materi genetik yang mengkodekan antigen virus. Vaksin RNA dikemas dalam nanopartikel lipida yang melindungi RNA dari degradasi dan memfasilitasi masuknya RNA ke dalam sel. Selanjutnya, RNA akan ditranslasi menjadi protein antigen yang akan merangsang respons kekebalan. Contoh vaksin RNA yang telah digunakan yaitu pada vaksin BioNTech Moderna untuk COVID-19. Kemudian vaksin subunit adalah vaksin yang menggunakan bagian dari virus seperti protein peptida atau glikoprotein sebagai antigen. Vaksin subunit dikemas dalam nanopartikel yang dapat meningkatkan imunogenitas, stabilitas, dan pengiriman antigen ke sel target. Nanopartikel yang dapat berupa protein, polimer, liposom, atau virus seperti partikel. Contoh vaksin subunit yang telah mendapatkan izin penggunaan adalah vaksin Novavax untuk COVID-19. Vaksin nanopartikel memiliki beberapa kelebihan dibandingkan vaksin konvensional, seperti yang pertama perlindungan yang lebih kuat, luas, dan tahan lama. Vaksin nanopartikel dapat menghasilkan respons kekebalan humoral dan seluler yang tinggi. Lalu yang kedua, pengiriman yang lebih efisien dan aman. Vaksin nanopartikel dapat menghantarkan antigen atau asam nukleat ke sel target dengan akurat. Lalu yang ketiga, penyimpanan dan distribusi yang lebih mudah. Vaksin nanopartikel dapat disimpan pada suhu kamar, tidak memerlukan rantai dingin, dan mudah diangkut ke lokasi terpencil. Namun, vaksin nanopartikel juga menghadapi beberapa tantangan, seperti yang pertama, biaya produksi yang tinggi. Vaksin nanopartikel memerlukan teknologi dan fasilitas yang canggih, serta standar kualitas yang ketat yang dapat meningkatkan biaya produksi dan pengembangan. Lalu, yang kedua, regulasi dan kepercayaan publik yang rendah. Vaksin nanopartikel masih merupakan konsep yang baru dan belum banyak diuji secara klinis, sehingga memerlukan regulasi dan persetujuan yang ketat dari otoritas kesehatan. Sekian dari apa yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.